Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan analisa XUSD. Sebelum itu saya ingin mereview mapping saya yang kemarin. Oke. Sini kita lihat. Ini mapping yang kemarin ya. Saya prediksi dia akan turun ke breaker block lalu naik lagi. Dan sekarang kita lihat. Itu H4 ya. Time frame H4. Nah, time frame H4 di sini tuh breaker block ya. Breaker block di sini. Breaker block. Nah, breaker itu dia nggak sampai ke demand ya, cuma sampai ke RBS doang. Itu kenapa RBS kadang-kadang work. Orang-orang yang pakai RBS SNR itu kadang-kadang work. Ya. Nah, kemarin itu saya cari sell ke area breaker block. Nah, ini saya dapat sekitar 70 pips. Dia kan turun sampai sekitar 30-an ya, 24-30-an ya. Ini sekitar 85 pips dan kemarin kalau kurang lebih dapatnya 100 pips. Nah, saya akan jelaskan kenapa saya kemarin entry sell. Oke. Di sini kita lihat nih, dia kan akan pullback ke breaker block. Nah, saya turun ke H1 nih. Di H1 saya lihat ya, ada yang namanya setup breaker block di sini kita lihat. Kalau teman-teman belajar ICT, ini jelas breakernya ya. Boom. Nah, di sini juga terdapat fair value gap, EVG. Nah, kita entry itu di EVG-nya. Dengan SL-nya di sini di atas, high di sini. Nah, kemarin saya TP di 24.30-an. Saya kemarin sell-nya itu kurang agak telat ya. Saya sell di 24.42-an pokoknya. Saya sell itu kurang agak telat. Nah, tapi profit alhamdulillah. Dan 80 pips. H1 breaker block, M30 juga breaker block, dan M15 juga breaker block sama. Nah, untuk market sekarang bagaimana pergerakannya Bang? Oke, di sini kita lihat ya. Kita akan cek di H1. Dia sudah respect area breaker block di sini. Nah, RBS. Nah, kemudian sini kita lihat nih. Kalau di ICT ini kan market structure safe. Nah, ini BMS, break market structure. Ini kan kalau di SMC MSS ya. MSS dari bullish ke bearish. Oke, MSS. Lalu di sini tuh kalau SMC ibaratnya kayak bos lah ya. Nah, ini bos lah ya, anggap aja bos. Nah, kalau di ICT ini sama aja kayak udah cok plus bos. Maka di sini adalah high validnya. Meskipun kalau teori SMC dia hanya pullback doang, ya. Kalau SMC gini nih, SMC nih. Dia cuman pullback doang sini nih. Nah, tapi kalau ICT dia di sini udah otomatis MSS. Itulah kenapa kita pentingnya belajar ICT ya, untuk memperbanyak peluang masuk ke market. Oke, MSS. Nah, di sini kita lihat nih. MSS itu syaratnya dia harus ada displacement. Ini ya, ini EVG, ini juga EVG. Nah, EVG yang paling bawah itu paling menarik. Kenapa? Karena itu adalah area BPR. Sini kita lihat. EVG bearish kelawan EVG bullish. Nah, dia respect ya. Nah, ini disebut dengan BPR. Target terdekatnya di sini. Udah telat ya kalau kita mau masuk market ya, telat ya. Takutnya dia malah failure swing. Takutnya dia malah failure swing dan turun. Failure swing dan turun. Jadi, kalau udah kayak gini tengah-tengah jangan buy lagi ya. Biarin aja gitu. Nanti kalau misalkan dia sudah ngambil buy set liquidity dan dia naik, misalkan dia naik sampai sini lah nih. Ini kan area buy set liquidity H4 ya. Nah, jadi jangan sell di situ ya. Kurang pas lah. Oke, saya akan bahas untuk mapping hari ini. Kita akan cek time frame daily. Oke, buat teman-teman semua yang mau masuk ke Telegram bisa hubungi admin ya di deskripsi. Saya hanya entry ketika ada konfirmasi dan kebanyakan entry dilakukan di sesi London dan New York. Asia jarang. Oke, ini adalah break of structure daily. Nah, ini kita lihat ini break of structure daily. Dan price sudah masuk ke area optimal trade entry di area diskon. Apa itu diskon? Ini kan optimal trade entry diskon itu di bawah 0,5% atau di bawah 50%. Ini diskon area. Kemudian kalau premium itu di atas 0,5%. Nah, ini premium. Ya. Maka akan sangat logik untuk harga masuk ke area sini. Buy side liquidity karena harga itu bergerak dari diskon ke premium, premium ke diskon dan sebaliknya seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau sell, kita akan cari sell di titik hampa ya. Di titik hampa. Kalau dia naik terus, nah di sini kan nggak ada POI lagi sebelah kiri ya. Titik hampa. Jadi kita akan mencari
konfirmasi sel seperti di sini nih yang saya share waktu itu ya, akan muncul konfirmasinya. Oke, kemudian itu ya, contoh konfirmasinya gimana bang? Waktu itu kan saya share sinyal di sini ya, yang di sel lingkaran ini ya. Coba kita ke H1 ya. Waktu itu muncul tuh waktu itu. Coba kita replay ya. Ini real ya, waktu itu kemarin saya share di sini. Dia masuk ke titik hampa di sini dan saya replay di sini. Coba kita replay di sini. Nah, kita replay. Ini adalah change of character real choke ya. Di sini ada pullback yang diambil. Break of structure. Choke. Nah, ini choke ya. Real choke, perubahan karakter. H4 ya. Nah, kemudian kita tarik nih Fibonacci optimal trade entry dari sini ke sini. Nah, waktu itu di sini ya, dapatnya angkanya ya. Optimal trade entry. Sekarang kita lihat nih harganya. Boom, masuk ke OTE ya. Nah, di sini terdapat BPR. Ya, BPR. Ya, respect BPR. Nah, di sini tuh kemarin muncul juga setup konfirmasinya di M15. Nah, kita ke M15 ya. Saya contohkan ya. Karena kalau kita menggunakan POI H4, maka kita mencari konfirmasinya di M15 ya. Oke, sebentar sini kita lihat. Ini juga cok H1 ya, sama ya. Cok H4, cok H1 juga, cok. Nah, ini juga masuk ke area optimal trade entry di H1 di sini. Nah, kemudian di sini dia muncul konfirmasi di M15. Nah, ini kita lihat nih. Ini ada pullbacknya diambil. Nah, ini cok. Di sini juga di H4-nya ada BPR. Bagus zonanya untuk kita entry. BPR. Oke, kita akan replay dari sini sebelum terjadi cok. Sebelum terjadi cok. Mana ya? Sebentar. Sini kita lihat. Oke. Wah, salah potong. Sorry. Bentar guys. Kita ke H1. Saya baru pakai replay soalnya buat backtest. Saya belajar kemarin backtest. Oke, replay. Ini replay dari sini. Oke. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Kita ke M15. Nah, ini ya. Pas dia belum pullback ya. Masuk ke BPR. Kita lihat. Boom. Masuk BPR ya, turun deh ya. Dan dia bikin boss di sini, bikin break of structure. Nah, ini contoh konfirmasi entry di titik hampa. Jadi sekarang ini kan dia titik hampa ya, CWSD ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke, kalau seandainya dia break lagi jadi boss ya, dan dia bikin titik hampa di sini, maka di titik di sini adalah titik entry kita untuk reversal. Nah, gitu ya. Jadi kita nunggu nih pergerakannya gimana. Oke. Jadi jangan FOMO ya guys ya. Karena harus sabar entry itu ya. Saya tuh kemarin juga habis rugi soalnya karena kurang disiplin. Oke, itu aja ya guys ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.